reksadana yang dalam pengelolaannya itu dalam pengelolaan modalnya itu dilakukan dengan menerapkan prinsip syariah. Reksadana syariah hanya akan melakukan investasi pada instrumen-instrumen yang terdaftar di daftar efek syariah atau bisa disebut DES yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Artinya, surat-surat berharga atau efek yang dijadikan sebagai portofolio investasi oleh reksadana syariah adalah efek-efek yang ada di pasar modal yang pastinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya saham syariah, suku dan efek syariah lainnya. Seperti halnya dengan reksadana konvensional, pengelolaan reksadana syariah juga dilakukan oleh manajer investasi atau MI yang bertindak sebagai syahid, amal atau wakil dalam pengelolaan investasi. Meski demikian, manajemen investasi reksadana syariah tentu harus mengetahui prinsip-prinsip syariah, sebab ketentuan utama dalam prinsip syariah Islam adalah mengatur untuk mendapatkan yang halal dan menjauhi yang haram. Manajer investasi dana syariah tidak boleh menanamkan modal pada perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan sesuatu yang haram. Contohnya perusahaan bir, perusahaan minuman keras, dan perusahaan pengolahan daging babi, perjudian, pornografi, dan hiburan yang mengarah pada kemaksiatan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, reksadana syariah hanya bisa digunakan pada instrumen-instrumen investasi yang berbasis syariah. Ada reksadana syariah dan konvensional. Yang pertama, akad atau perjanjian yang dimana perbedaan yang paling mencolok antara reksadana syariah dengan konvensional terletak pada akad atau perjanjiannya. Dalam perjanjian pengelolaan dana antara manajer investasi dengan investor, reksadana syariah menggunakan salah satu dari 3 jenis akad, yakni kerjasama musyarakah, sewa menyewa ijoroh, dan bagi hasil mudharabah. Sementara pada reksadana konvensional, perjanjian yang digunakan adalah perjanjian konvensional. Sebab itu konvensional dalam akad itu, reksadana syariah itu terhindar dari transaksi yang bersifat ribawi. Nah, yang poin kedua, pengelolaan dananya itu pengelolaannya harus diperhatikan berdasarkan prinsip syariah Islam. Namun tidak demikian dengan reksadana konvensional. Dalam reksadana konvensional investasi harus mempertimbangkan kehalalan instrumen investasi yang dipilih. Oleh sebab itu, manajer investasi reksadana syariah hanya bisa memilih berinvestasi pada perusahaan yang sudah termasuk dalam daftar industri yang halal atau golongan saham-saham syariah yang berbeda dengan reksadana konvensional, di mana penyalurannya itu untuk memilih instrumen investasi tidak perlu dipertimbangkan kehalalnya. Artinya manajer investasi memilih kebebasan untuk memilih instrumen-instrumen investasi apa saja, termasuk yang bersifat ribawi, selama memilih prospek yang bagus dan mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi. Yang ketiga, portofolio investasi, yaitu reksadana syariah yang hanya dapat berinvestasi pada efek-efek atau surat berharga yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam, yaitu efek-efek yang termasuk dalam DES. Sementara untuk reksadana konvensional tidak ada batasannya untuk berinvestasi. Artinya manajer itu dapat menanamkan modal yang dapat dipercayakan kepada seluruh efek. Dan poin keempat, keberadaan DPS atau Dewan Pengawas Syariah dalam pengelolaan dana investor
dana syariah memiliki BPS yang menilai dan memastikan terpenuhinya prinsip syariah atas pengelolaan dana investor. Sementara dalam operasional dan pengelolaan reksadana konvensional tidak terdapat keberadaan DBS. Cara berinvestasi reksadana syariah sebenarnya sangatlah sederhana sehingga mudah dilakukan oleh investor pemula sekalipun. Sebab reksadana syariah dapat dibeli di bank, manajer investasi, perusahaan efek, penyedia sistem online, trend syariah, dan juga marketplace yang bekerja sama dengan perusahaan efek. Bahkan kedepannya reksadana syariah tersedia dan bisa dibeli di kantor pos, pegadaian, dan minimarket. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelian reksadana syariah dapat dilakukan secara online dengan mengunjungi platform yang bertindak sebagai offline sebagai agen yang telah disediakan. Untuk membeli reksadana secara online pertama-tama yang harus dilakukan harus melakukan dan pergi ke agen offline. Untuk membeli reksadana secara offline pertama-tama yang dilakukan mengunjungi kantor agen penjualan, bisa mengunjungi kantor. Pada dasarnya pembelian reksadana online dan offline sama mudahnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.